Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah dari kelas manajemen A3 Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan guna menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Wahyudi, SPD, MSI. Saya ingin menjawab 5 pertanyaan dengan argumen saya. Pertanyaan pertama, yang saya ketahui selama 1 semester dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan, salah satunya adalah hak asasi manusia, di mana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia diantaranya ada hak untuk hidup, hak untuk pelayanan kesehatan, hak ekonomi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas persatuan, dan kebebasan. Yang kedua yang saya ketahui yaitu tentang demokrasi, di mana demokrasi awal kemerdekaan sampai demokrasi sekarang agar kita mampu menjadi pribadi yang demokratis. Yang ketiga, saya mengetahui tentang hukum yang ada di negara Indonesia, di mana hukum di negara Indonesia ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut saya, demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik daripada sebelumnya karena pemerintah Indonesia telah memberikan kebebasan kepada warga negaranya. Contohnya seperti pemilihan umum dengan cara terbuka. Namun, terkadang beberapa orang menganggap kurangnya demokrasi di Indonesia karena pemerintah yang kurang berpihak pada rakyat kecil serta politik yang kurang sehat. Maka, untuk itu, demokrasi Indonesia belum termasuk ideal atau sesuai yang diharapkan. Money politik adalah pasangan calon yang mempengaruhi masyarakat dengan memberi imbalan berupa uang atau benda yang keluar dari ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Cara menghindari money politik dalam pemilihan umum, yang pertama dapat dilakukan pendidikan politik, di mana pendidikan politik ini lebih ditingkatkan lagi dengan cara memaksimalkan pendidikan politik di lembaga-lembaga seperti partai politik. Yang kedua, sosialisasi politik, di mana sosialisasi politik ini merupakan penyuluhan dengan sistem, budaya, hal yang menyangkut pada politik. Komponen cadangan adalah bela negara atau pasukan cadangan militer atau organisasi militer, di mana warga negara menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Tetapi di sini tidak ada keterpaksaan dalam mengikuti pelatihan militer ini karena bersifat sukarela. Dan menurut saya itu merupakan demokrasi karena kebebasan untuk warga negara Indonesia. Akan tetapi mobilisasi komponen cadangan ini hanya bisa dilakukan oleh Presiden atau DPR RI. Pertanyaan kelima. Presiden yang saya harapkan di tahun 2024 nanti adalah sosok presiden atau pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, bijaksana, dan adil. Bukan hanya memberikan janji, tetapi mampu bekerja nyata serta mengedepankan kepentingan rakyat dan tegas dalam mengambil keputusan. Mungkin sekian argumen saya untuk menjawab pertanyaan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.